Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota di seluruh Indonesia, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta pendengar radio-radio lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang rukun iman. Pekan yang lalu, Jumat lalu, kita sudah membahas rukun iman ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita lanjut iman kepada para Rasul Allah. Siapa itu Rasul? Rasul huwa man uhiya ilaihi wa umira bitabligh. Rasul itu orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Jadilah statusnya sebagai Rasul, artinya utusan. Allah mengutus orang itu untuk menerima wahyu dan menyampaikannya kepada manusia. Itulah Rasul, seorang laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan. Adapun kalau ada laki-laki diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan, maka disebut Nabi, bukan Rasul. Itulah perbedaannya. Kalau Rasul diberi wahyu dan diberi amanah untuk menyampaikan, kalau Nabi diberi wahyu tapi tidak harus disampaikan kecuali kepada diri dan keluarganya saja. Maka kita tahu setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Contoh Nabi tapi bukan Rasul adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Contoh lain adalah Nabi Khidir. Khidir itu Nabi, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Maka beliau bukan Rasul. Hukum mengimani seluruh Rasul wajib. Mengingkari seorang Rasul saja berarti mengingkari seluruh Rasul, selain mengingkari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kata Allah, Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Juga orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, para kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul. Semuanya diimani. Yang dimaksud dibeda-bedakan itu dalam hal keimanan. Semua Rasul yang Allah utus diimani. Adapun derajat kemuliaan masing-masing Rasul ya berbeda karena Allah yang membedakan. Sebagian Rasul ada yang lebih utama daripada Rasul yang lain. Pada intinya semua Rasul utama. Tapi keutamaan mereka antar satu Rasul dengan Rasul lain berbeda. Yang paling utama adalah Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
Itu tadi surah Al-Baqarah ayat 285. Dalam surah An-Nisa 150 sampai 152 Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada para rasulnya, mereka ingin membedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian rasul, kami kufur kepada sebagian yang lain. Mereka ingin mengambil jalan tengah antara itu. Mereka lah orang yang sebenar-benarnya kafir. Dan kami telah menyediakan bagi orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para Rasul, mereka lah orang-orang yang Allah akan berikan pahala mereka dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi wajib mengimani seluruh Rasul tanpa membeda-bedakan. Kufur kepada satu Rasul sama dengan kufur kepada semua Rasul. Makanya Allah berfirman tentang umat Nabi Nuh. Kata Allah, kadzdzaba qaumu Nuhim mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Disebut al-mursalin. Kaum Nuh sudah mendustakan para rasul. Padahal rasul lain belum ada. Kecuali satu, itu Nuh. Dari Adam kan langsung ke Nuh. Ulama ikhtilaf apakah antara Adam dengan Nuh ada nabi? Sebagian ulama ada, yaitu Idris. Sebagian yang lain menyatakan tidak. Adam dengan Nuh berdasarkan nas yang sahih tidak ada nabi. Tidak ada rasul. Rasul pertama Nuh. Idris itu setelah Nuh. Dan ini yang lebih kuat sebagaimana dalilnya nanti akan dikemukakan. Jadi kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal hanya satu rasul yang dia dustakan, yaitu Nuh saja. Rasul lain belum ada. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, di antara diterangkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini mengandung makna mendustakan Nuh sebagai salah satu di antara rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul yang ada. Tidak membeda-bedakan keimanan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Berdasarkan hal itu wajib kita beriman kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Apa makna dari beriman kepada para rasul? Beriman kepada para rasul setidak-tidaknya mencakup 5 poin. Satu di antara poin ini tidak diimani, maka kelirulah cara mengimani para rasul tersebut. Wajib beriman kepada 5 poin berikut ini sebagai cakupan dari iman kepada para rasul. Apa sajakah itu? Pertama, at-tasdiqul jazimu bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan
yad'uhum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah wal kufru bima yu'badu min dunih. Pertama, meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul. Rasul ini mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta kufur, ingkar kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua Nabi begitu. Maknanya dakwah seluruh Rasul dari awal sampai akhir, dari zaman Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, dakwah materi pokoknya yaitu sama, tauhidullah. Mengajak manusia ibadah kepada Allah dan melarang manusia beribadah kepada selain Allah. Diesakan Allah, ditauhidkan Allah dalam 3 perkara. Dalam bab rububiyah, dalam bab uluhiyah, dan dalam bab asma wa sifat. Allah ditauhidkan dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu tentang perbuatan Allah kepada manusia, kepada makhluk. Allah menciptakan, Allah mengatur kehidupan, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan dan mematikan. Itu perbuatan Allah kepada manusia. Itu namanya tauhid rububiyah. Maknanya wajib kita yakini Allah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya apa? Satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur kehidupan, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rizki dan seterusnya. Itu namanya mentauhidkan Allah dalam aspek rububiyah. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah kepada makhluk. Kedua, Allah ditauhidkan dalam hal al-uluhiyah. Kalau al-uluhiyah mah perbuatan makhluk kepada Allah, yaitu makhluk wajib hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Baru diesakan, ditauhidkan. Jadi kalau rububiyah menyangkut perbuatan Allah kepada makhluk, kalau tauhid al-uluhiyah perbuatan makhluk kepada Allah berupa ibadah. Ketiga, Allah juga wajib diesakan, ditauhidkan dalam hal asma wa sifat. Maknanya sifat Allah satu-satunya. Tidak ada yang serupa. Tidak ada yang mirip. Mendekati aja tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Dalam hal sifat-sifatnya. Kesamaan sifat hanya dari segi makna. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Hanya dari segi makna. Makna mendengar idrakus saut. Mampu menangkap suara. Allah mampu menangkap suara, kita juga mampu menangkap suara. Dalam hal itunya, makna mendengarnya sama. Tapi hakikat bagaimana kaifiat mendengarnya beda. Cara mendengar kita tahu begini. Harus ada telinga, harus ada gendang-gendangan. Harus ada apalagi lah, saya nggak tahu isinya, para dokter tahu. Kalau binatang lain lagi cara mendengarnya, ya enggak, beda. Kita dengan binatang cara mendengarnya beda, apalagi dengan Allah. Allah cara mendengarnya, cara melihatnya, hakikat mendengar, hakikat melihat, dan seluruh sifat berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Melihat, mana melihatlah idrakun nur. Mampu menangkap cahaya. Kalau gelap nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat. Itu makna melihat. Tapi bagaimana cara melihatnya? Kita dengan binatang aja beda, apalagi dengan Khaliq, dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal sifat. Maknanya bukan makna dari sifat itu, tapi hakikat dan kaifiat, cara tentang sifat itu. Allah istiwa di atas arsy.
Pohon istiwa di atas pangkalnya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Jadi pohon itu mengeluarkan tunas. Tunas itu menumbuhkan batang. Batang itu tumbuh semakin kuat fastawa lalu istiwa di atas pangkalnya. Pohon istiwa. Tiang listrik istiwa. Kita manusia juga bisa istiwa. Istiwa itu tegak. Allah istiwa. Tapi beda istiwanya. Makna istiwanya sama, tegak. Kaifiatnya, caranya, hakikat istiwanya beda. Sama dengan mendengar, sama dengan melihat, sama dengan istiwa. Sama dengan nuzul. Allah turun dari arsy ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Laisa kamitslihi syai'un. Begitulah memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam mentauhidkan Allah, seluruh Rasul sama intinya. Semua Nabi menyatakan, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Hai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Semua Rasul menyeru demikian. Itu dakwah inti para nabi, para rasul adalah mengajak kepada tauhidullah. Adapun syariat, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang halal, itu berbeda-beda. Kadang dahulu diperintahkan, sekarang dilarang. Dahulu diperintahkan kalau mau menghormat sujud. Seperti sujudnya para malaikat kepada Adam. Seperti sujudnya Nabi Yusuf dan anak-anaknya kepada Nabi Yakub. Seperti sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Dalam rangka menghormat. Dulu boleh diperintahkan. Sekarang enggak boleh. Dulu kalau zaman Nabi Musa kalau berdosa mau tobat bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Allah, bunuh diri-diri kalian. Itu syariat. Sekarang tidak boleh. Kalau tobat bunuh diri nambah dosanya dan dosa yang ditobatinya tidak terhapus. Salah cara tobat. Syariat para nabi berbeda. Tapi inti dakwahnya sama, yaitu mengajak kepada tauhidullah. Mengesahkan Allah dalam tiga hal tadi. Dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inilah cakupan pertama dari iman kepada para rasul, yaitu meyakini bahwa Allah mengutus satu rasul kepada satu kaum. Ya, mengajak kepada tauhidullah dan syariatnya berbeda-beda. Ini poin pertama. Poin kedua, wa annahum hudatul khalqi hidayatan wa dilalatan wa irsyad ila sabilil huda. Kedua, meyakini bahwa para rasul itu adalah pemberi hidayah kepada makhluk, tapi bentuk hidayahnya hidayah, dakwah, irsyad, dan dilalah. Dalam bentuk dakwah mengajak, dalam bentuk irsyad memberi bimbingan, memberikan tuntunan, dalam bentuk memberikan penjelasan, penerangan, pencerahan, ilmu. Ilmu adalah hidayah. Karena berisi petunjuk. Secara bahasa hidayah kan petunjuk. Para nabi, para rasul semua telah memberikan hidayah dalam bentuk memberi petunjuk, penjelasan berupa ilmu yang didakwahkan. Maka seluruh rasul adalah pemberi petunjuk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 7, innama anta munzir walikulli qaumin had. Engkau ini hai Muhammad hanya seorang pemberi peringatan dan setiap kaum ada pemberi petunjuk. Had. Hadi itu yang memberikan petunjuk, yaitu para rasul. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 dan 53 Allah berfirman innaka
Latahdi ila sirati mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, latahdi. Laknya ini wajib dibaca pendek, haram dibaca panjang. Maka lihat, salah tajwid, laknya harusnya dibaca pendek lalu dibaca panjang, artinya terbalik. Innaka semua engkau, laknya dibaca pendek, benar-benar disebut lam taukid. Latahdi, benar-benar memberi hidayah ila sirati mustaqim, yaitu ke jalan yang lurus. Itu jalan Allah. Yang dimaksud memberi petunjuk di sini adalah memberi penjelasan, memberi ilmu, pencerahan, penerangan. Itu disebut hidayah irsyad wa dilalah. Kalau la di sini dibaca panjang, wa innaka la tahdi, artinya engkau tidak memberi petunjuk. La di sana disebut la nafi kalau dibaca panjang. Jangan salah baca di sini. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Engkau, hai Muhammad, pemberi hidayah. Hidayahnya berupa penjelasan ilmu. Nah, itulah yang menjadi alasan para rasul disebut hudat. Hudat jamak dari hadi. Hadi itu pemberi petunjuk, pemberi hidayah. Tapi hidayahnya berupa ilmu, berupa penjelasan. Adapun bentuk hidayah yang kedua disebut hidayah taufiq. Ada hidayah irsyad wa dilalah, ada hidayah taufiq. Kalau hidayah irsyad berupa ilmu penjelasan, kalau hidayah taufiq berupa dua hal. Pertama, keinginan untuk beramal atau beribadah. Kedua, kemampuan untuk melakukan keinginan ibadah tadi. Kalau dua keinginan ini ada keinginan, ada kemampuan, maka kita akan beramal. Kenapa kita datang ke sini? Pertama ingin, kedua mampu, dari segala segi mampunya. Waktu luang, kesehatan, finansial, ada ongkos yang untuk ke sini gitu. Mampu. Maka karena ada keinginan dan kemampuan kita ke sini. Siapa yang memberi keinginan? Allah. Siapa yang memberi kekuatan, kemampuan untuk ke sini? Juga Allah. Semua dari Allah. Banyak orang mampu ke sini tapi nggak ada keinginan. Tidak diberi keinginan itu oleh Allah. Ada orang punya keinginan ingin ke sini tapi nggak mampu, mungkin sakit, mungkin ada kesibukan lain, mungkin terlalu jauh, mungkin ada uzur lain. Tidak diberi kemampuan oleh Allah, hanya diberi keinginan. Kita yang hadir dua-duanya diberi. Beri keinginan untuk hadir, begitu dapat pengumuman BC. Hadirilah kajian di Masjid Al-Ukhwah Bandung. Materi ini dan seterusnya. Muncul ingin. Siapa yang beri keinginan? Allah. Bukan ujug-ujug kita. Ini ada ini, saya belum ada keinginan. Sebentar, saya menumbuhkan dulu, memunculkan keinginan dalam diri saya. Untuk muncul. Apa begitu? Tidak. Ujug-ujug. Ujug-ujug itu bahasa Sunda ya. Ujug-ujug saja muncul. Tidak ujug-ujug, Allah yang kasih. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang menghendaki kalian punya keinginan. Allah yang kasih. Ini unsur hidayah taufik yang pertama. Kedua, diberi kemampuan. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah. Kemampuan kita dari Allah. Keinginan kita dari Allah. Begitulah cara Allah memberi hidayah. Nah, hidayah taufik ini disebut taufik berpadunya antara keinginan dan kemampuan. Taufik menyatu. Dua-duanya diberi oleh Allah. Para nabi, para malaikat nggak bisa ngasih hidayah taufik, nggak bisa. Makanya jangan heran apabila
Di antara para nabi, orang terdekatnya penentang dakwah nabi tersebut. Nabi Ibrahim, tukang memberantas patung, ayahnya tukang bikin patung. Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya, siapa? Si Fir'aun. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Penentang-penentang dakwahnya, tokoh-tokoh penentang itu ada di antara mereka adalah kerabat terdekatnya. Paman-pamannya. Abu Jahal, Abu Lahab itu pamannya, Abu Talib itu pamannya, nggak bisa diberi hidayah taufik. Hidayah irsyad wa dilalah berupa dakwah sudah. Tapi hidayah taufik Allah yang kasih. Tidak heran seperti itu. Nabi Nuh, istrinya, anaknya ingkar. Nabi Lut, istrinya simbol, ikon kekafiran yang diabadikan oleh Al-Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina sholihain. Fakhanatahuma. Falam yughni anhuma minallahi syai' wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua-duanya di bawah kekuasaan dua hamba kami yang soleh. Tapi dua-duanya khianat. Orang terdekat dari Nabi Nuh dan Nabi Lut, yaitu istrinya, kufur. Gak bisa diberi hidayah taufik. Ya, hidayah taufik di tangan Allah. Hidayah irsyad wa dilalah ya. Para nabi dan orang biasa termasuk kita bisa dan harus menyampaikan hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu. Tapi hidayah taufik di tangan Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, la di sini baca panjang. La tahdi, tidak bisa memberikan hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa aja yang dikehendaki. Di ayat tadi di surah Asy-Syura ayat 52-53 mengatakan engkau hai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di Al-Qasas ini mengatakan engkau tidak bisa memberi hidayah. Seolah-olah bertolak belakang. Gak bertolak belakang, jenis hidayahnya beda. Engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus, hidayahnya berupa ilmu, berupa dakwah, berupa penjelasan, pencerahan. Kalau engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, maksudnya hidayah taufik. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak. Apalagi kita. Andai kita bisa memberi hidayah, niscaya semua yang kita dakwahi beri hidayah seperti yang kita miliki. Kalau itu bisa di-share, bisa dibagi. Berawal dari keluarga terdekat kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, adik kakak, diberilah hidayah berupa hidayah taufik. Kalau bisa, kita nggak bisa. Para nabi pun tidak bisa. Nah, jadi wajib diyakini para rasul hudat, para pemberi hidayah, tapi sebatas hidayah irsyad wa dilalah. Karena itu para nabi pun tidak bisa menjamin surga atas umatnya. Kalau ada para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, bukan Nabi SAW yang menentukan, tapi Allah diberitahukan kepada Nabi SAW, itu si anu di surga, si anu ahli surga. Para khulafaur rasyidin jelas semua ahli surga. Berdasarkan wahyu Allah, bukan kehendak Nabi SAW, bukan pribadi beliau. Beliau jangankan memastikan umatnya ke surga. Memberi hidayah taufik aja kepada kerabatnya nggak bisa. Hanya bisa memberi hidayah ilmu, hidayah irsyad, hidayah dakwah. Ya, sudah dilakukan.
Tapi hasil akhir hidayah taufik berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Inilah poin kedua dari iman kepada para rasul, yaitu mengimani seluruh rasul adalah para pemberi hidayah, tapi hidayah irsyad wa dilalah berupa dakwah, berupa ilmu, berupa penjelasan. Ketiga, poin yang ketiga. Wa anna jami'ahum sadiqun musaddaqun. Atqiya umana hudan muhtadun. Wabil barahini zahir muayyadun. Wa annahum ballagu jami'a ma arsalahumullahu bih. Lam yaktumu minhu harfan. Walam yughayyiru walam yazidu fihi min indi anfusihim harfan. Walam yanqusuh. Ketiga, wajib diyakini seluruh rasul shadiq musaddaq. Shadiq itu jujur. Tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Dan wajib dipercaya mereka manusia tertakwa pada zamannya. Terbaik pada zamannya. Allah nggak akan salah pilih kok. Ada satu rasul diutus, padahal ada yang lebih baik. Enggak. Manusia terbaik pada zamannya. Lalu para rasul ditunjang dengan aspek penunjang memperkuat kerasulannya. Kadang dengan kitab, kadang dengan mukjizat. Mukjizatnya nggak bisa terjangkau, diterangkan oleh akal manusia, nggak rasional, nggak logis, tapi realistis. Makna realistis terbukti dalam kehidupan. Bagaimana Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bisa membelah laut dan kemudian terbentuk jalan, nggak bisa diterangkan sampai kapanpun dengan akal manusia. Oh bisa itu pas dipukulkan ada meteor lewat. Pas meteor lewat, si laut terbelah. Makin gak masuk akal. Kecepatan meteor lewat itu bisa dikejar oleh lari manusia. Kan enggaknya. Begitu lewat, terbelah, langsung nutup lagi ketika itu. Ini begitu dipukul, terbelahnya itu lama loh. Bisa nyebrang segala macam. Ada lagi yang menafsirkan yang dimaksud. Idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan, di akal-akali. Oh itu lautan saat itu membeku. Nabi Musa disuruh memukulkan tongkat-tongkatnya, memilih mana es yang bisa dipijak, mana yang tidak. Atau kabur kesusulnya. Semakin gak masuk akal, di akal-akali semakin gak masuk akal. Semakin bisa dibantah secara mudah dengan akal juga. Intinya itu mah mukjizat, nggak bisa dicerna oleh akal. Makna mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Tambah tak marbutah lil mubalaghah mu'jizatun. Mukjizat itu yang melemahkan. Semua hujjah, semua kelebihan orang kafir dilemahkan oleh mukjizat ini. Ketika umpamanya Fir'aun memiliki tukang-tukang sihir yang hebat, Nabi Musa dikasih mukjizat yang bisa melemahkan semua sihir. Itu mendukung status kerasulan beliau. Nabi Isa, di zaman Nabi Isa yang diagung-agungkan adalah kemampuan untuk mengobati. Nabi Isa itu. Kedokteran berkembang. Dan orang bangga dengan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, mengobati. Nabi Isa dikasih mukjizat yang bisa mengalahkan semua itu. Semua penyakit bisa disembuhkan, walaupun penyakit bawaan. Bahkan diambil segenggam tanah, diemple-emple, dibentuk burung, wah ditiup geleber jadi burung beneran. Ya ada manusia lain yang bisa begitu. Bahkan orang yang sudah mati dikuburkan bisa disuruh keluar lagi, hidup lagi, kemudian menceritakan kisah masa lalu setelah itu kembali. Itu nggak bisa dicerna oleh akal.
itu mendukung status beliau sebagai seorang rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW memiliki banyak mukjizat yang luar biasa. Jadi wajib diyakini mereka orang-orang terbaik pada zamannya, orang tertakwa pada zamannya, ditunjang oleh adanya mukjizat atau termasuk kitab, dan mereka sudah menyampaikan seluruh amanah yang Allah sampaikan. Tidak ada satu huruf pun yang disembunyikan. Tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurang walaupun satu huruf. Tambahan yang berasal dari diri mereka, enggak. Nabi kita Muhammad SAW diancam tuh. Kalau nambah-nambah ajaran tanpa firman Allah, wahyu Allah, mati tuh. Diputus urat lehernya. Ancaman Allah kepada beliau kita bisa lihat dalam surah Al-Haqqah ayat 64-68, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada, ngarang-ngarang sebagian perkataan atas nama kami dari pikiran pribadinya, dia aku wahyu dari Allah, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Nggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong menyelamatkan dia dari pemutusan urat leher itu. Itu ancaman kepada Nabi SAW. Makanya beliau tidak berani menambah walau satu huruf. Seluruh Nabi, seluruh Rasul begitu, nggak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disamarkan, tidak ada yang ditambah, dikurang, semua tersampaikan seadanya. Allah nggak akan salah pilih orang, nggak ada Rasul atau Nabi yang khianat. Makanya aneh apabila ada sekelompok orang yang mengklaim diri Muslim menyatakan malaikat Jibril salah ngasih wahyu, harusnya ke Ali, ini ke Nabi Muhammad SAW. Bisa salah gitu ya. Kalau salah masa dibiarkan oleh Allahnya, berarti dari sintrik. Jadi wajib untuk kita yakini seluruh Nabi jujur, amanah. Menyampaikan seluruh yang harus disampaikan tanpa disembunyikan, walaupun hanya satu huruf, tanpa dikurangi, tanpa ditambah, tanpa dirubah. Ini poin yang ketiga. Keempat, di antara cakupan dari iman kepada para Rasul adalah annallaha ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila wa kallama Musa taklima wa rafa'a Idris makanan aliyya wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wa anna Allah ta'ala faddala ba'dahum ala ba'd wa rafa'a ba'dahum darajat wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya wal mursalin. Keempat, wajib diyakini bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Muhammad SAW juga sebagai khalil. Hanya ada dua khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Selain beliau berdua, tidak ada lagi yang diangkat menjadi khalil bagi Allah. Apa makna khalil? Yang terpaling dicintai. Dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihissalam. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Apakah dengan suara? Iya, dengan suara. Nabi Musa mendengar, ya iyalah mendengar, makanya bicara dan dialog. Selain Nabi Musa tidak ada. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak berbicara secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa ya berbicara, ya.
Dan Allah telah mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Dan meyakini juga, wajib kita yakini Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah serta kalimah Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Kenapa Nabi Isa disebut dengan kalimatullah? Sebab Nabi Isa tercipta dengan kalimah kun. Jadilah kamu, maka jadilah. Maka disebut kalimah. Allah berfirman kepada rahim ibunda Isa yaitu Maryam, kun, jadilah kamu, maka jadi. Muncul sigot di sana. Kemudian berkembang secara normal, tumbuh di dalam perut ibundanya dari janin terus menjadi bayi lahir normal. Satu-satunya keluar biasaan Nabi Isa hanya tidak dihasilkan melalui pernikahan persetubuhan. Itu tercipta dengan kalimah Allah. Tapi proses dikandungnya, dilahirkannya normal seperti biasa. Ada enggak yang lebih hebat dari Nabi Isa dalam proses kelahiran? Ada. Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Diciptakan langsung dengan tangan Allah. Alhamdulillah enggak ada satupun manusia, makhluk yang menganggap Nabi Adam sebagai anak Allah. Enggak ada. Padahal proses kejadian Nabi Adam jauh lebih hebat daripada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa mah diklaim sebagai anak Allah. Oh, ada ibunya perawan suci, anaknya bapaknya pasti Allah. Kan gitu. Entah logika apa yang dipakai itu. Ada lagi selain Isa yang dianggap anak Allah? Ada, Uzair. Lebih ringan lagi alasannya. Tepira itu apa? Enggak seberapa. Nah, Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah tentang orang ya yang melewati satu daerah yang gersang mati, enggak ada kehidupan. Orang ini berkata, "Kaifa yuhyillahu hadhil mauta?" Bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati? Fa amatahu mi'ata am. Allah matikan dia selama 100 tahun. Ada keledai di sana membawa makanan gitu dan dia tuntun dibawa ke daerah gersang. Allah matikan dia 100 tahun. Setelah 100 tahun dibangunkan lagi dalam keadaan utuh. Kam labith, berapa lama kamu tidur? Dia bilang labithtu yauman aw ba'dha yaum. Aku tidur paling setengah hari atau sehari. Dijawab bal labitha mi'ata am. Kamu sudah tidur 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan minumanmu enggak berubah. Wandur ila himarik. Sekarang lihat kedelaimu. Kudamu apa? Kedelaimu. Keledai. Enggak ada. Sudah musnah. Tinggal sebagian kecil dari tulang belulangnya. Dagingnya, kulitnya, darahnya semua sudah enggak ada. 100 tahun bayangkan. Perhatikan bagaimana kami menyusun kembali tulangnya. Setelah tersusun kemudian bermunculan daging dan darahnya. Kemudian kami bungkus. Sampai akhirnya, nah ini dalam bahasa Sunda enak. Celegedeg dia nangtung. Celegedeg ini nggak bisa diterjemahkan. Pokoknya tiba-tiba setelah utuh berdiri. Hidup lagi dia. Nah, siapa orang ini? Itulah Uzair. Yang pernah hilang selama 100 tahun, dicari ke sana kemari, muncul lagi. Dalam kondisi yang sama ketika dia ngilang. Wah, ini pasti anak Allah kalau begitu. Diklaim saja oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah. Tepiranya masih hebat karena kejadian Nabi Isa. Tapi lebih hebat lagi kejadian Nabi Adam. Tapi Adam enggak ada yang menganggap anak Allah. Ini dua mah dianggap anak Allah. Keyakinan kaum muslimin Isa hamba Allah dan utusan Allah. Beliau orang terbaik pada zamannya.
Maka diangkat sebagai utusan Allah. Wa ruhum minhu, dan Isa disebut ruh Allah. Kata ruh Allah, ruh dari Allah ini disalahpahami. Oh, di dalam jiwa Nabi Isa ada ruh Allah, makanya layak disembah. Ini keliru. Yang dimaksud Nabi Isa ruh Allah, ruh pemberian dari Allah, bukan bagian dari diri Allah. Sama dengan Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah ini bagian dari diri Allah? Bukan. Rumah Allah, Baitullah, Ka'bah atau masjid disebut Baitullah, itu karena rumah itu milik Allah, dari Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Kita hamba, Abdullah, hamba Allah. Apakah maksud hamba Allah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi hamba milik Allah. Diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Sehingga dalam diri setiap hamba Allah tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah. Semua ini alam jagat raya makhluk Allah. Apakah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi kenapa ketika Nabi Isa disebut ruh Allah, dianggap bagian dari diri Allah yang boleh disembah? Keliru. Ini disebut dalam bahasa Arab disebut idhafah munfasilah. Artinya idhafah munfasilah penyandaran kata ke kata lain, tapi kedua kata ini bukan bagian satu kata, bukan bagian dari kata lain, terpisah. Seperti tadi Baitullah, Abdullah atau hamba Allah itu bukan bagian dari diri Allah. Disebut idhafah munfasilah. Ada idhafah muttasilah bagiannya, seperti umpamanya yadullah, tangan Allah. Ya, itu bagian dari diri Allah. Disebut idhafah muttasilah. Kalau tadi idhafah munfasilah. Semua ahli bahasa, ulama sepakat Nabi Isa ruh Allah itu maknanya idhafah munfasilah. Allah meniupkan ruh sebagai ciptaan Allah, dan ruh ini bukan bagian dari diri Allah. Tapi milik Allah, ciptaan Allah, disebut ruh Allah, ditiupkan kepada Nabi Isa dan kepada semua manusia. Manusia setelah dibentuk janin, tsumma nafaha fihi ruh, lalu Allah meniupkan ruh kepada setiap janin. Waktu janin berusia 4 tahun di dalam perut ibu, 4 bulan, bukan 4 tahun. Gajah gitu, 4 bulan ditiupkan ruh oleh Allah, semua makhluk termasuk kita. Tapi kenapa kita tidak disebut bagian dari diri Allah yang harus disembah? Kok Nabi Isa disebut karena ruh Allah, kemudian ditiupkan langsung ruh oleh Allah, dianggap anak Allah dan boleh disembah? Keliru dalam memahami. Jadi Nabi Isa memiliki berapa sebutan? Pertama Abdullah, hamba Allah. Kedua Rasulullah, utusan Allah. Ketiga kalimatullah, kalimah Allah. Yang keempatnya ruhullah, ruh Allah. Semua ini baik hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah, ruh Allah, disebut idhafah munfasilah, bukan bagian dari diri Allah, tapi bersumber dari Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah, dan tidak memiliki hak uluhiyah, hak untuk disembah, tidak. Itulah poin yang keempat, yaitu wajib meyakini Allah telah menjadikan Ibrahim sama Muhammad alaihissalam sebagai khalil. Nabi Musa diajak langsung berbicara, disebut kalimullah, kalimur rahman. Kemudian Nabi Isa diangkat ke tempat yang tinggi. Nabi Isa disebut dengan 4 sebutan: hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah, dan ruh Allah. Poin kelima, ini poin terakhir dari iman kepada para nabi, para rasul. Poin kelima adalah tsummal iman bir rusul yajibu ijmalan fima ujmila wa tafsilan fima fussila. Beriman kepada para rasul
wajib beriman secara mujmal dalam perkara yang mujmal. Maksud mujmal hanya diterangkan secara global, secara umum, tidak rinci. Wajib diyakini sesuai dengan penjelasannya yang global, yang umum. Dan wajib diyakini secara rinci dalam perkara-perkara yang dirinci keterangannya tentang para rasul tersebut. Contoh, ada nama-nama dari para nabi yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Ada nama Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, dan seterusnya. Itu disebut semuanya oleh Al-Quran. Termasuk Isa, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada nama surat dalam Al-Quran, surah Muhammad. Ada nama Nabi yang dijadikan nama surat, ada Nabi Yunus, Yusuf, ya. Ada surah Ibrahim, ada juga surah Nuh. Ada beberapa nabi yang namanya diabadikan sebagai nama surat. Itu wajib kita yakini secara rinci nama-nama itu ada. Adapun nabi yang tidak disebut namanya, tidak diceritakan oleh Al-Quran, wajib kita imani secara mujmal, secara global. Ya, ada nama-nama nabi yang namanya tidak disebut, kisahnya tidak diceritakan. Dan ini Allah tekankan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 164, Allah menyatakan, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa taklima. Ada beberapa rasul yang kami ceritakan kisah mereka kepadamu, hai Muhammad, dan ada juga para rasul yang tidak kami kisahkan ceritanya kepada engkau, hai Muhammad. Jadi ada, tapi yang namanya tidak disebut tidak boleh diyakini sebagai nabi. Contoh, ada celetukan, mungkin saja Buddha Siddhartha Gautama juga nabi. Zaman dahulu, sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW sudah muncul yang nama itu. Mungkin. Ini masalah akidah. Masalah akidah nggak boleh didasarkan pada dugaan mungkin nggak. Disebut nggak namanya dalam Quran atau hadis yang sahih? Nggak. Kalau nggak disebut nggak boleh diyakini. Oh, mungkin ada penemu agama Zoroaster, ada agama Zoroaster. Namanya Zarathustra. Menyebar agama. Agamanya Zoroaster. Mungkinkah itu dulunya adalah seorang nabi? Nggak boleh mungkin. Ada nggak nas yang sahih, hadis sahih atau ucapan para sahabat, apalagi Al-Quran yang menyebut nama itu? Enggak. Jangan diyakini. Jadi yang namanya tidak disebut jangan diyakini sebagai nabi utusan Allah. Yang namanya disebut wajib diyakini. Yang tidak disebut maka kita imani secara mujmal saja, secara global. Ya, inilah 5 poin cakupan iman kepada para rasul yang wajib diyakini. Satu di antara 5 poin ini tidak diyakini, rusak keimanannya kepada para nabi, para rasul tersebut. Ya. Nah, penjelasan iman kepada para rasul ini belum selesai sebab kita belum membahas siapa rasul yang pertama. Ada yang disebut dengan ulul azmi. Yang ulul azmi ini diperselisihkan oleh para ulama mencapai 6 pendapat siapa saja dan seterusnya. Insya Allah nanti akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat, kita hanya untuk pendengar dan pemirsa Roja dan Radio TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana dengan nama-nama nabi yang disebut dalam kitab-kitab selain Al-Quran? Apakah harus diyakini? Sumber agama kita hanya dua, Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun kitab-kitab yang pernah Allah turunkan zaman dahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil, kita yakini itu ada benar pada masanya. Tapi pertama, andai sampai sekarang masih asli, semua sudah dimansuh. Semuanya sudah dihapus. Semuanya sudah diganti dengan Al-Quran yang jauh lebih lengkap. Kalau ada yang benar dari kitab-kitab terdahulu, pasti Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang keliru atau yang sudah tidak sesuai, Allah ganti, dimansuh, dihapus. Oleh karena itu nggak boleh mengikuti kitab agama lain. Walaupun kita yakin itu kitab Allah yang dahulu diturunkan kepada Nabi di zamannya masing-masing. Termasuk informasi yang ada di dalamnya, ya nggak boleh kita percayai. Jadi sumber kita Al-Quran dan hadis yang sahih. Berdasarkan hal itu, kalau ditemukan ada nama-nama Nabi di dalam kitab Injil, Taurat atau Zabur, tidak boleh kita yakini itu sebagai Nabi. Walaupun Nabi zaman dahulu pada zamannya yang ajarannya tidak boleh lagi kita amalkan, jangankan yang diragukan, Nabi yang diyakini seperti Nabi Isa, ajarannya nggak boleh lagi kita pakai. Karena sudah ada Nabi baru yang menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya. Ada kitab baru yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Cukup ikuti kitab terakhir yaitu Al-Quran. Seluruh isi kitab terdahulu yang benar dan baiknya yang aslinya sudah pasti ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada dalam Al-Quran berarti sudah tidak relevan lagi untuk kita amalkan. Jadi tidak boleh kita meyakini nama-nama Nabi yang disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya, karena ini menyangkut akidah dan akidah sumbernya hanya Quran atau hadis yang sahih tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Boleh nggak mempelajari ilmu agama lain? Boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ilmu tentang agama kita sudah harus wajib dikuasai terlebih dahulu. Dari seluruh aspeknya, terutama aspek akidahnya, aspek tauhidnya. Dan keyakinan kita tentang agama kita sudah kuat, sudah kokoh, tak bisa digoyahkan. Dalam arti kata, kitanya sudah menjadi ulama rabbani. Kita menguasai agama kita secara detail dan mendalam, dan kita sudah meyakini dan mengaplikasikannya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, mempelajari agama lain itu untuk mengetahui kekeliruannya, kesalahannya, untuk dijadikan bahan mendakwahi orang yang meyakini agama yang salah tersebut. Bukan mempelajari untuk diyakini. Sama dengan mempelajari filsafat. Boleh? Boleh. Dengan dua syarat. Pertama, ilmu kita tentang agama ini sudah mumpuni dan sudah diyakini, diaplikasikan. Yang kedua, mempelajari filsafat itu untuk menemukan kekeliruannya, kesalahannya, dibongkar boroknya untuk diterangkan ke umat tentang kesesatannya. Jangan sampai tertipu. Ini jangan sampai Islam belum dikuasai secara benar, baca filsafat, baca agama lain, goyah dia. Akhirnya murtad. Dan banyak orang yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita belum memenuhi dua syarat itu, jangan coba-coba. Pelajari agama kita dulu yang benar. Baru setelah mendalam yakin, agama lain pasti keliru, pasti salah berdasarkan keterangan dari agama kita gitu ya.
Tapi nggak tahu di mana kekeliruan kesalahan. Kita pelajari. Oh, ini salahnya ditimbang dengan Quran Sunnah. Oh, ini kelirunya ditimbang dengan Quran Sunnah. Begitu. Nanti menjelaskannya ke orang gampang. Baik orang lain menyerang dengan kacamata agama lain kepada kita bisa bantah. Dan bisa kita balikan. Semua tuduhan mereka tentang Islam yang menurut mereka salah, konsep tentang hal itu dalam agama mereka jauh lebih salah. Apapun itu, gitu ya. Jadi boleh dipelajari agama dengan dua syarat tadi. Kalau satu di antara dua syaratnya atau bahkan dua-duanya belum terpenuhi, jangan coba-coba, bisa murtad nanti. Sudah pelajari dulu agama kita secara baik, secara benar, secara mendalam, maka itu seumur hidup kita juga waktunya mungkin nggak cukup untuk memahami secara keseluruhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dadan di Cianjur. Barakallahu fiik. Kalau nggak salah tangkap pertanyaannya, waktu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi alaihi salatu wasallam diangkat ke langit. Pertanyaan, apakah melihat Allah langsung atau tidak gitu ya? Iya, mungkin pertanyaan ini muncul karena adanya ucapan salah seorang salaf di kalangan sahabatnya, Muawiyah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah ketika Mi'raj. Tapi ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha dan oleh beberapa sahabat lain. Nggak benar. Jadi Nabi SAW tidak melihat Allah ketika Mi'raj. Dan tak ada makhluk yang bisa melihat Allah di dunia. Di dunia ya. Yang dilihat oleh Nabi SAW cahaya. Sehingga ditanya oleh Aisyah, hal ra'aita rabbak? Apa engkau melihat Allah? Enggak. Innama ra'aitun nur. Yang aku lihat hanyalah cahaya. Yang berwarna-warni indah yang aku nggak tahu. Saking terpesona takjubnya, matanya itu tidak pernah berkedip dan tidak pernah berpaling. Allah terangkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Najm, Allah menyatakan, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى الشِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain. Kapan? Di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha. Saat itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Mazaghal basaru wa matagha. Pandangan mata itu tidak berkedip, tidak berpaling, terpesona, indah, luar biasa. Warna-warni. Nabi SAW menyatakan, hanyalah yang aku lihat itu cahaya yang warna-warni yang keindahannya tidak bisa diungkapkan. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata ketika Mi'raj. Jadi nggak ada keterangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ada nggak Nabi yang ingin melihat Allah? Minta? Iya. Siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah, kalau engkau mau melihatku, lihat gunung itu. Aku akan menampakkan diri di gunung itu dengan cara yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla. Disebutkan ketika Allah mau menampakkan diri di gunung itu hancur berkeping-keping. Sampai Nabi Musa apa? Pingsan. Nggak ada yang mampu. Sampai dalam hadis dikatakan bahwa Allah itu terhalang hijab. Dan hijabnya dari cahaya. Seandainya hijab ini disingkapkan, akan terbakarlah seluruh yang terjangkau oleh pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbakar, hancur dunia ini. Kalau hijabnya itu tersingkap. Ya, maka tidak ada di dunia ini yang bisa melihat Allah. Adapun di surga, hanya ahli surga. Mereka bisa melihat
Allah sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang sumringah bersahaya karena mereka bisa melihat kepada Allah Azza wa Jalla wajahnya. Itu hanya di surga. Adapun penghuni neraka enggak bisa. Allah menyatakan kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin. Kata Allah enggak. Mereka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Ahli neraka nih. Tidak bisa melihat Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ayat ini menjelaskan orang ahli neraka enggak bisa melihat Allah, menunjukkan ahli surga di surga bisa melihat Allah. Semoga Allah masukkan kita menjadi ahli surga yang bisa melihat wajah Allah di surga kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan lagi Abu Luqman. Iya, tadi dijelaskan ayatnya. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Itu setelah ayat kursi ya, setelah kisah Nabi Ibrahim yang bertanya tentang bagaimana engkau ya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Terus oleh Allah disuruh menangkap 4 ekor burung, dijinakan, setelah itu disik-sik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang, dimutilasi. Campur aduk, sebarkan ke beberapa gunung, panggil lagi, kemudian dia panggil datang utuh. Itu menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Terus ayat ini, itu Al-Quran, bukan hadis, bukan kisah Israel, itu Al-Quran. Ya, ada dalam surah Al-Baqarah sekitar 260 sekian, silakan dibuka ya. Itu benar kisahnya dan bukan cerita fiktif. Terakhir ya Abu Luqman silakan. Baik, barakallahu fiik. Apakah Yesus Nabi Isa? Sebab sebagian pengikut agama yang menuhankan Yesus meyakini bukan, berbeda dengan Nabi Isa. Tapi kalau dilihat kisahnya, tempat kelahirannya, proses kelahirannya, bagaimana cara menyebarkan agamanya, ya itu sosok yang sama. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Dengan nama yang berbeda. Kita menyebut Al-Masih Ibnu Maryam, Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Mereka menyebut dengan Yesus, atau bahasa kita Kristus atau Christ. Christ itu kan begini ya, cross, salib. Salib. Nah, itu hanya julukan, hanya sebutan hanya karena beliau diyakini disalib. Jadi melihat sosoknya, kisah kelahirannya, ibundanya siapa, sampai diklaim sebagai anak Allah, ya di dalam pandangan dan keyakinan kita, sosok tersebut yang mereka sebut dengan Yesus itu yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau manusia mulia, terbaik pada zamannya, salah satu ulul azmi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan anak Allah azza wa jalla. Wajib diyakini beliau orang soleh, wajib diagungkan, dimuliakan, tapi tidak sampai batas penyembahan, bahkan keyakinan anak Allah nggak boleh. Karena keyakinan kita Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini keyakinan kita. Jadi melihat sosok Yesus dalam agama lain yang dianggap anak Allah, dari mulai lahirnya, tempatnya, waktunya, ajaran yang disebarkannya, ya itulah sosok Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan kita hanya meyakini sesuai dengan keterangan dari agama kita.
Walaupun umpamanya itu bukan sosok yang berbeda, ya. Ya sama. Karena apa? Karena sejarahnya sama. Nggak mungkin sejarah sama, tempat sama, waktu sama, ada dua sosok yang berbeda. Enggak. Ya, itulah Yesus yang mereka yakini anak Allah. Dalam pandangan kita adalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, seorang hamba Allah, Rasul Allah, kalimah Allah dan Ruh Allah seperti yang diterangkan tadi. Ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.